Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdillah, NIM J1 dan 018001 dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang suasana menyimak. Sebelum kita lanjut masuk lebih dalam tentang materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu suasana menyimak dan bagaimana pentingnya seorang guru harus memahami suasana dalam keterampilan menyimak di dalam kelas. Jadi suasana menyimak itu adalah atmosfer yang diciptakan peserta didik ketika mereka sedang melakukan keterampilan menyimak di dalam kelas. Banyak sekali faktor-faktor yang mendasari tentang munculnya suasana-suasana menyimak seperti ini, dan guru harus paham bagaimana yang dapat mereka simpulkan tentang atmosfer menyimak tersebut untuk mencapai keefektifan dalam keterampilan menyimak. Nah, untuk selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan mengemukakan pengertian menyimak. Menyimak sendiri secara umum adalah kegiatan yang hampir sama dengan mendengarkan. Namun, kegiatan menyimak dilakukan dengan penuh pemahaman dan perhatian agar bisa menangkap informasi-informasi atau hal-hal penting yang disampaikan oleh pembicara ataupun penutur. Nah, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian menyimak. Di sini saya akan menyampaikan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Russell dan Russell dalam Tarigan, yang menyebutkan bahwa menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Nah, selanjutnya pengertian menyimak menurut Tarigan, yang menyebutkan bahwa menyimak hampir sama dengan mendengarkan. Namun kegiatan menyimak yaitu merupakan kegiatan menangkap lambang-lambang bunyi bahasa atau lisan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi agar bisa menangkap informasi-informasi, isi pokok penting, ataupun memaknai komunikasi yang diujarkan atau yang disebutkan oleh pembicara ataupun penutur. Nah, contoh dari kegiatan menyimak contohnya yaitu Rara sedang memperhatikan pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru di depan kelas sembari ia mencatat hal-hal penting atau hal-hal pokok yang ia dengarkan melalui penutur atau pembicara. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya suasana menyimak defensif. Suasana menyimak defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan oleh bentuk-bentuk pesan lisan yang dimaksudkan untuk bersungguh-sungguh dan memiliki pesan tersirat. Yang pertama ada evaluatif, yaitu ujaran membaca yang memancing penilaian dari penyimak. Contoh kalimatnya adalah, saya akan membuktikan apakah kamu lihat atau tidak, apakah kamu paham atau belum, apakah kamu cerdas atau tidak. Yang kedua ada mengawasi, yaitu ujarannya membuat si penyimak ini mengontrol apakah benar atau tidaknya ujarannya disampaikan. Contoh kalimatnya adalah, saya adalah orang yang jujur, saya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sehingga sudah sepantasnya saya dipilih menjadi ketua BEM di universitas ini. Selanjutnya ada strategis, yaitu ujaran membaca yang membuat si penyimak memasang kuda-kuda dan pertahanan yang strategis. Contoh kalimatnya adalah, saudara-saudara, saya sudah memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi banjir ini. Sudah berbagai cara saya lakukan, sehingga saya harap saudara mengikuti dengan baik.
Lalu selanjutnya ada superior, yaitu ujaran pembaca yang merasa tinggi hati dan merasa lebih unggul dari orang lain. Contohnya adalah contoh kalimatnya adalah kamu tidak sepadan dengan saya. Saya orang kaya sedangkan kamu adalah orang miskin. Baju-baju saya memiliki harga yang mahal sedangkan baju-baju kamu harganya murah. Lalu selanjutnya ada netral, yaitu ujaran pembaca yang bersifat netral dan tidak memihak golongan lain. Contoh kalimatnya adalah saudara-saudara, saya tidak memikirkan masalah mereka karena bagi saya masalah saya sendiri pun sudah cukup. Lalu selanjutnya ada pasti dan tentu, yaitu ujaran pembicara yang membuat penyimak itu harus memilih salah satu alasan yang tepat dan cepat. Contoh kalimatnya adalah cepat jawab, kamu memilih dia atau aku. Sekian. Saya Dini Inayati akan membahas tentang suasana menyimak secara defensif, yaitu dengan cara netral, superior, pasti, dan tentu. Yang pertama ada suasana menyimak secara netral. Tidak jarang pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara itu dapat merangsang penyimak untuk berpikir dan bertindak secara netral dengan tidak memihak orang lain atau golongan tertentu. Contoh ujarannya adalah, saudara-saudara harus tahu, saya tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Apa gunanya saya melibatkan diri saya dengan urusan orang lain yang saya tidak tahu menau ujung pangkalnya? Jangankan urusan orang lain, urusan saya sendiri saja masih banyak yang belum terpecahkan. Yang kedua ada suasana menyimak secara superior, yaitu di mana seseorang menganggap bahwa dirinya itu lebih unggul dan lebih baik daripada orang lain. Para penyimak biasanya akan bersiap-siap untuk bertahan bila mana terdapat ujaran dari pembicara yang terpancar rasa tinggi hati dan rasa lebih unggul dari orang lain dalam segala hal. Contoh ujarannya yaitu kamu harus tahu, kamu harus sadar bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Kamu itu orang desa, saya itu orang kota. Kamu itu tidak berpendidikan, saya itu orang berintelektual. Nah, apakah kamu tidak sadar diri dengan diri kamu yang hina itu? Ampun, dunia ini sudah terbalik. Belalang ingin menjadi elang, kucing ingin menjadi harimau, mata ingin menjadi telinga, telinga ingin menjadi mulut. Apakah tidak janggal atau tidak masuk akal? Yang ketiga ada suasana menyimak secara pasti dan tentu, yaitu sang pembicara mengemukakan sesuatu secara pasti dan sudah tentu, kemudian memancing dan merangsang para penyimak untuk bertahan atau defensif. Contoh ujarannya yaitu, kamu harus pilih mengaku atau saya pancung kepalamu. Saya hanya bisa memberi pilihan, tidak ada cara lain. Hanya itu. Bagaimana? Beri jawaban yang tegas. Respon yang normal terhadap ujaran tadi yang mengkomunikasikan sikap-sikap yang tertera di atas jelas bersifat defensif. Masalahnya adalah tentu terletak pada kenyataan bahwa kerap kali juga kita tidak menyadari seberapa jauh
Isu yang memancing pertahanan ini menyelusup ke dalam pesan-pesan lisan kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Gurfazriah, NIM J1D019027, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada mata kuliah pembelajaran menyimak. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang suasana menyimak yang bersifat suportif. Nah, apa itu suasana menyimak yang bersifat suportif? Yaitu suasana komunikasi suportif atau suasana komunikasi yang bersifat menunjang, yang timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati atau perasaan, dan profesionalisme pada pihak pembicara. Nah, dari kelima hal tersebut, saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi, yaitu suasana menyimak dapat berupa komunikasi suportif apabila sang pembicara dalam ujarannya mengimplikasikan deskripsi yang lebih banyak. Dengan cara ini, penyimak akan merasa lebih mudah menyimak ujaran yang pesan-pesannya menciptakan suasana yang bersifat menunjang. Nah, lalu yang kedua itu ada orientasi, yaitu suasana menyimak dapat berupa komunikasi suportif apabila sang pembicara dalam ujarannya berorientasi terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkannya. Lalu yang ketiga itu ada spontanitas, yaitu apabila sang pembicara dalam ujarannya bersifat langsung. Hal ini akan membuat penyimak mudah menangkap isi pembicaraan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah empati atau perasaan, yaitu apabila sang pembicara dalam ujarannya mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, yaitu apabila sang pembicara dalam ujarannya mencerminkan rasa ketepatan dan kejelasan suatu hal. Nah, itu merupakan 5 hal dalam suasana menyimak bersifat suportif. Jangan lupa dipelajari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastia Hasanah, NIM J1D019033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Yang pertama, bersikap positif. Si penyimak harus mampu menghargai si pembicara. Si penyimak harus mampu beranggapan bahwa si pembicara dan bahan simakan merupakan sebuah kesatuan penting yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan si penyimak. Yang kedua, bertindak secara responsif, sehingga memungkinkan adanya interaksi antara si penyimak dan si pembicara. Yang ketiga, meningkatkan penulisan catatan. Nah, penyimak harus mampu menuliskan hal-hal yang dianggap penting, hal-hal yang dianggap inti dari pembicaraan. Nah, keberhasilan penulisan catatan ini tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah tulisan, melainkan dilihat dari pemilihan ketepatan setiap butir-butir gagasan pada kalimat. Yang keempat, memiliki tujuan secara spesifik. Dengan memiliki tujuan khusus, hal ini dapat memudahkan si penyimak untuk memusatkan perhatian kepada topik obrolan. Yang kelima, memaksimalkan waktu secara bijaksana. Nah, dalam menyimak, jika
kegiatan menyimak harus lebih cepat daripada kegiatan berbicara, sehingga si penyimak harus menyiapkan dan merencanakan jumlah waktu yang diperlukan untuk dalam satu kali penyimakan. Yang terakhir, si penyimak harus berlatih tentang bahan-bahan yang sulit secara bertahap agar menambah wawasan dan kosakata si penyimak, sehingga penyimak lebih terlatih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Bagas Ramandita, NIM J1D 019035. Di sini saya akan membawakan tentang upaya menyimak tepat guna. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar menjadi penyimak tepat guna. Upaya yang pertama adalah kembangkanlah suatu kemauan atau kesudian menyimak. Tanpa adanya kemauan, suatu pekerjaan tidak akan berhasil dengan hasil yang memuaskan. Begitu juga halnya dengan kegiatan menyimak. Tanpa adanya kemauan, tidak akan bisa memetik manfaat pembicaraan atau ujaran seseorang. Upaya yang kedua adalah menyimaklah lebih lama. Apabila kita melakukan kegiatan menyimak, hendaknya kita menyimak dari awal sampai akhir dengan suatu keikhlasan. Sebab dari dalamnya kita dapat temukan beberapa ide yang berharga. Upaya yang ketiga dengan menyimak lebih sering. Selain ditentukan oleh lamanya menyimak, keberhasilan menyimak juga ditentukan oleh kekerapan dan keseringannya. Semakin sering kita menyimak, maka semakin bertambah juga pengetahuan kita serta cakrawala pandangan kita pun bertambah luas. Upaya yang keempat adalah menyimak dengan penuh respek. Adanya kemauan untuk menyimak suatu ajaran berarti adanya keyakinan bahwa pembicara mempunyai kelebihan dalam topik tersebut. Upaya yang kelima adalah menyimak dengan umpan balik. Setelah mendengarkan pembicaraan dari pembicara, kita akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan mendapat jawaban dari pembicara. Maka terjadilah suatu diskusi untuk mencari pemecahan suatu masalah. Upaya yang keenam adalah menyimak tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. Ada kalanya sebelum kegiatan menyimak berlangsung, penyimak terlebih dahulu menilai atau membuat keputusan terhadap pembicara beserta materi yang dikemukakan. Upaya yang ketujuh adalah menyimak dengan tenang dan tenggang hati. Dalam kegiatan menyimak, sangat dituntun ketenangan dan tenggang hati para penyimak. Apabila kegiatan menyimak dilakukan dengan gelisah, tidak tenang, dan penuh prasangka, maka akan mengganggu konsentrasi penyimak sehingga penyimak tidak dapat menangkap isi dan memahami materi pembicara. Upaya yang kedelapan adalah menyimak dengan analisis. Sebagai seorang penyimak, kita perlu menganalisis butir-butir tentu dari materi pembicara. Setelah dianalisis, tentu penyimak akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan utuh. Upaya selanjutnya adalah menyimak tanpa keadaan membela diri. Penyimak dengan tipe seperti ini biasanya sibuk dengan tanya jawab dalam hatinya sehingga mengganggu konsentrasi. Upaya berikutnya adalah menyimak dengan prasangka dan stereotip yang minim. Penyimak yang baik dan tepat guna hendaknya dapat melatih dirinya untuk menyimak setiap ajaran dengan prasangka dan stereotip yang minim. Upaya yang terakhir dengan menyimak tanda-tanda nonverbal dan mencari hal-hal yang tidak konsekuen. Tanda-tanda nonverbal dapat berupa gaya, gerak-gerik, mimik, dan ekspresi wajah pembicara pada saat penyampaian materi. Jadi, untuk menjadi penyimak yang baik dan tepat guna tentu tidaklah mudah. Materi yang akan disampaikan oleh pembicara juga berpengaruh terhadap kemauan seseorang untuk melakukan kegiatan menyimak. Tanpa adanya kemauan, kegiatan menyimak tidak dapat dilakukan. Untuk itu, dalam memilih bahan simakan perlu memperhatikan beberapa hal. Bahan simakan tersebut harusnya dapat menarik perhatian penyimak. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Widya Mukti Asmarani, NIM J1D019040, ingin menjelaskan tentang kendala menyimak.
Kendala menyimak menurut Russell dan Black dalam Marlina 2007-27-30 menyebutkan ada 7 kendala. 1. Keegosentrisan. Sifat yang mementingkan diri sendiri ini merupakan sifat yang cenderung tidak bisa bergaul dengan orang banyak dengan baik. Dia juga akan merasa lebih senang jika dia didengarkan ketimbang dia mendengarkan orang lain. Selanjutnya itu yang kedua itu keengganan untuk terlibat. Keengganan untuk terlibat ini merupakan penghalang di dalam kegiatan menyimak, karena kegiatan menyimak sendiri itu adalah kegiatan yang melibatkan diri dengan para penyimak lainnya. Selanjutnya ini adalah ada ketakutan dan perubahan. Apabila kita ingin menjadi seorang penyimak yang baik, kita harus rela mengubah dan menukar pendapat kita dengan pendapat orang yang lebih diandalkan. Terus keinginan menghindari pertanyaan dengan alasan jawaban akan memalukan. Kondisi ini harus diperbaiki jika kita ingin menjadi penyimak yang lebih efektif. Terus selanjutnya ini adalah puas terhadap penampilan eksternal. Sifat puas terhadap penampilan eksternal ini sangat menjadi penghalang atau rintangan di dalam kegiatan menyimak. Sifat yang jelek ini merupakan penghalang bagi seseorang ingin menjadi penyimak yang lebih efektif. Selanjutnya, pertimbangan yang prematur. Apabila ada sesuatu yang prematur atau hal yang tidak wajar, hal itu merupakan contoh penyimak yang jelek. Dan sifat itu merupakan penghalang bagi seseorang ingin menjadi penyimak yang lebih efektif. Terus selanjutnya ini adalah kebingungan semantik. Jika seseorang yang ingin menjadi penyimak yang baik atau yang penyimak yang lebih efektif itu harus mempunyai kosakata yang memadai atau berlimpah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang terakhir mengenai perilaku menyimak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Farah Fitriana Salsabila, NIM J1D0190045. Ada 2 tipe perilaku dalam kegiatan menyimak, teman-teman. Pertama, menyimak faktual, kedua, menyimak empatik. Apa yang dimaksud dengan menyimak faktual? Menyimak faktual, apabila kita mampu menguasai teknik-teknik menyimak faktual ini akan memudahkan kita untuk menangkap serta memahami fakta-fakta, konsep-konsep, dan informasi yang disampaikan sang pembicara. Sedangkan menyimak empatik ini dapat membantu kita untuk memahami sikap psikologis dan emosional sang pembicara dan bagaimana sikap tersebut mempengaruhi ujarannya. Kemudian menyimak empatik juga disebut dengan menyimak aktif atau menyimak pemahaman. Setiap pesan berisi 2 bagian, teman-teman, yaitu isi dan perasaan atau sikap pembicara terhadap isi tersebut. Saya Imro'atun Indah Nurhabani, NIM J1D019003. Setelah teman-teman saya memberikan penjelasan materi tentang suasana menyimak, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari suasana menyimak. Menyimak adalah aktivitas yang hampir sama dengan mendengarkan. Namun,
Menyimak dilakukan dengan serius dan memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibacakan oleh orang yang didengarnya. Macam-macam suasana menyimak ada dua, yaitu suasana menyimak defensif dan suasana menyimak suportif. Suasana menyimak defensif ada 6, yaitu netral, superior, pasti dan tentu, evaluatif, mengawasi, dan strategis. Suasana menyimak suportif ada 5, yaitu deskripsi, orientasi, spontanitas, empati, dan profesionalisme. Cara meningkatkan keterampilan menyimak, yaitu bersikap positif, responsif, mencegah gangguan, mencari tanda-tanda yang akan datang, menilai bahan penunjang, mencari petunjuk nonverbal. Upaya menyimak tepat guna, yaitu suasana menyimak, menyimak lebih sering, menyimak dengan penuh respek, menyimak dengan umpan balik, menyimak tanpa keputusan yang prematur, menyimak dengan tenang dan tenggang hati, menyimak secara analisis, menyimak tanpa keadaan membela diri, menyimak dengan prasangkaan dan stereotip yang minim, menyimak tanda-tanda nonverbal dan hal-hal yang tidak konsekuen. Kendala menyimak yaitu keegosentrisan, keengganan terlibat, keinginan menghindari pertanyaan, puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan yang prematur, kebingungan semantik. Dan terakhir itu ada perilaku menyimak yang faktual dan empatik. Yaitu adalah kesimpulan dari materi yang kelompok kami berikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.